Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, Novita Amalia Rahmah dengan NIM 1520050. Kemudian ada Muhammad Haidar Rafli Rafsanjani dengan NIM 1520052 dan Ayu Rifani Aristanti dengan NIM 1520053. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pembantuan. Langsung saja. Pembantuan merupakan bentuk keempat dari penyertaan atau delneming. Pembantuan ini diatur dalam pasal 56 dan 57, 60 KUHP. Pembantuan terjadi ketika dalam suatu tindak pidana terlibat dua orang atau lebih yang masing-masing sebagai pembuat atau the hoofddader dan pembantu the medeplichtige. Pengertian pembantuan menurut Ulum Bintang memiliki arti membantu adalah medeschuldig atau turut bersalah. Dalam KUHP pasal 56, membantu atau medeplichtige disebut dengan pembantu, dan dalam pembantuan ini terdapat adanya pelaku atau pembuat atau hoofddader dan pembantu atau medeplichtige. Kemudian, menurut Simon, pembantuan adalah suatu onzelfstandig delneming atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini memiliki arti bahwa apakah seorang medeplichtige itu dapat dihukum atau tidak. Hal mana bergantung pada kenyataan, yakni apakah pelakunya telah melakukan tindak pidana atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sifat dan bentuk pembantuan. Dari segi pembuatannya, pembantuan dalam hukum pidana itu bersifat aksesorir. Artinya, untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan. Maksudnya harus ada orang yang dibantu. Sedangkan dari segi pertanggungjawabannya, pembantuan dalam hukum pidana itu tidak aksesorir. Maksudnya itu di pidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut pidana. Adapun dalam pasal 56 KUHP terdapat dua pembantuan. Yang pertama adalah membantu dalam waktu kejahatan dilakukan tanpa disebutkan sarana atau daya upaya tertentu. Yang kedua adalah pembantuan yang diberikan mendahului kejahatan dilakukan, yaitu dengan upaya yang berwujud memberi kesempatan, sarana, dan untuk melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Rafli Rafsanjani dengan NIM 1520052. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan pembantuan dan turut serta. Perbedaan pembantuan dan turut serta. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam turut serta, perbuatan seorang peserta atau medepliger ditekankan pada perbuatan turut melakukan. Sedangkan dalam pembantuan, perbuatan seorang pembantu atau medeplichtige ditekankan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan. Yang kedua, dalam turut serta, seorang peserta atau medepliger harus melakukan suatu perbuatan pelaksanaan atau witwatershandling. Sedangkan dalam pembantuan, seorang pembantu cukup bila telah melakukan perbuatan persiapan atau voorbereidingshandeling atau suatu perbuatan dukungan atau voorbereidingshandeling. Dan yang terakhir, pembantuan dalam hukum pidana atau medeplichtige terhadap pelanggaran tidak dipidana dilihat pada pasal 60 KUHP. Sedangkan perbuatan turut serta atau medepligen terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana. Pembantuan dalam hukum pidana atau medeplichtige maksimum pidananya dikurangi sepertiga dilihat pada pasal 57 ayat 1 KUHP. Sedangkan perbuatan turut serta atau medepligen maksimum pidananya sama dengan si pembuat. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.